Hai guys, selamat datang di channel Viral Sosmed, ruang belajar kita bersama. Ini adalah video bagian 20 dari playlist seni melepaskan beban batin, Letting Go. Coba jujur, seberapa sering Anda merasa lelah padahal fisik tidak melakukan apa-apa? Seberapa sering Anda merasa terjebak dalam situasi yang sama, merasa harus lari dari kenyataan, dan berharap ada satu solusi ajaib yang bisa membebaskan Anda? Hari ini kita akan menyelami pembahasan yang sangat mendalam dari sebuah buku legendaris, Letting Go, karya David R. Hawkins, yang kita bedah di video playlist bagian 20 ini. Ini bukan sekedar teori, ini adalah peta jalan praktis menuju kebebasan sejati, yang ternyata, letaknya bukan di luar sana. Inti dari semua pembelajaran ini sangat sederhana, namun sering kita lupakan. Semua yang terjadi dalam hidup Anda, terjadi within, di dalam diri Anda. Part 1. Energi, penderitaan, dan paradoks kemelekatan. Hawkins, seorang psikiater klinis yang mendedikasikan hidupnya untuk meringankan penderitaan manusia, menemukan satu kunci universal. Ia menyimpulkan, akar dari semua penderitaan hidup adalah kemelekatan. Anda mungkin sudah sering mendengar pepatah, hidup adalah penderitaan, tapi penderitaan itu sendiri muncul karena kita melekat. Kita melekat pada hasil, pada orang, pada masa lalu, dan bahkan pada konsep diri yang kita bangun sendiri. Coba kita lihat dari sudut pandang energi. Hawkins mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam semesta adalah energi, dan energi ini memiliki dua kutub vibrasi, power positif dan force negatif. Vibrasi ini kemudian terbagi lagi menjadi frekuensi, yang Hawkins petakan dalam Map of Consciousness, peta kesadaran. Jika kita melihat hidup sebagai manajemen energi, kita akan mulai berhitung. Sadarkah Anda, lebih dari 95% aktivitas kita dikendalikan secara autopilot, pikiran bawah sadar, kebiasaan, dan pola repetitif. Jika kita tidak menyadari kemana energi kita bocor, kita akan terus-menerus mengulang penderitaan yang sama. Intinya, tidak akan ada kehidupan yang berubah tanpa merubah kebiasaan, dan itu butuh latihan. Part 2. Remote control pikiran ada pada perasaan. Nah, bicara soal energi yang bocor, mari kita lihat mekanisme pikiran dan perasaan. Pikiran kita digerakkan oleh perasaan. Disinilah letak remote control yang sesungguhnya. Hawkins menyebutkan satu perbandingan yang mengejutkan. Satu perasaan dapat menstimulasi ribuan pikiran. Bayangkan, jika Anda sedang didera satu perasaan cemas, ia bisa memicu ribuan pikiran tentang skenario terburuk, ketakutan masa depan, dan penyesalan masa lalu. Jika Anda ingin membereskan 1000 pikiran, itu akan sangat melelahkan. Maka solusinya bukan membereskan pikiran, solusinya adalah membereskan perasaan. Tapi apa yang sering kita lakukan? Kita menolak, kita menahan, kita menekan, kita mencoba melarikan diri dari perasaan tidak nyaman. Ini adalah kesalahan fatal. Perasaan sedih, marah, cemas itu hanyalah tamu yang datang dan pergi. Ketika kita menolak tamu itu, energi yang ditekan akan menumpuk. Inilah yang Hawkins sebut sebagai akar dari nestapa psikosomatis, gangguan tubuh, dan penyakit emosional. Ini insight yang sangat mendalam. Ketika Anda terus-menerus berada dalam stres, cemas, atau marah, tubuh Anda yang terdiri dari 50 triliun sel menerima sinyal bahwa Anda tidak mau hidup. Sel-sel yang mati-matian ingin bertahan hidup itu menjadi bingung, menciptakan konflik internal, dan akhirnya sakit. Love yourself berarti menjadi CEO bagi 50 triliun sel tersebut. Berhenti mengirimkan sinyal, aku mau lari dari diri sendiri. Part 3. Berani keluar dari apatis level 50. Mari kita lihat peta kesadaran Hawkins, khususnya zona merah, level di bawah 200. Level 200 adalah keberanian, sebuah ambang batas di mana Anda menyatakan, aku mampu melakukannya. Di bawah level 200 ini kehidupan terasa seperti perjuangan yang sia-sia. Kita akan fokus pada level yang paling mematikan, apatis level 50. Apatis adalah keyakinan, aku tidak mampu, perasaan tanpa harapan dan ketidakberdayaan. Ditandai dengan kalimat, sudahlah, percuma. Mayoritas populasi dunia berada di level apatis ini. Studi selama Perang Dunia II bahkan menunjukkan bahwa bayi-bayi yang kekurangan emotional bonding, kedekatan emosional, cenderung mengalami apatis, kehilangan selera makan,
dan memiliki tingkat kematian tinggi. Tanpa cinta dan kasih sayang, mereka kehilangan keinginan untuk hidup. Apatis adalah penjara yang dingin. Namun, Hawkins memberikan jalan keluar yang brilian. Ia mengatakan, sebagian besar, aku tak mampu. Sebenarnya adalah, aku tak mau melakukannya. Di balik aku tak mampu, ada lapisan yang lebih baik, ketakutan, fear, level 100. Mengapa ketakutan lebih baik dari apatis? Karena ketakutan masih mengandung energi. Ketakutan memotivasi kita untuk bertindak, sekecil apapun. Sedangkan apatis tidak melakukan apa-apa. Anda harus menaikkan level diri Anda dari apatis ke takut. Contoh kasus, public speaking. Apatis, aku tak mungkin bisa ngomong di depan umum. Aku pasti gelagapan, merasa tidak berdaya, menyerah. Naik ke takut, tunggu. Bukan aku tidak bisa, tapi aku takut tidak didengarkan atau takut dihakimi. Menyadari sumber hambatan. Naik ke amarah, aku marah pada ketakutanku ini yang telah menghalangiku di masa lalu. Energi muncul untuk melawan ketakutan. Naik ke kebanggaan, memutuskan mengambil kursus public speaking. Aku akhirnya berani menghadapi masalah ini. Ada bangga karena sudah bertindak. Naik ke keberanian, setelah latihan dan pelepasan ketakutan, ia menyadari, ternyata aku bisa mencapai kebebasan dan kegembiraan. Inilah proses pelepasan yang disadari, menggunakan energi negatif untuk memanjat tangga kesadaran. Part 4. Transformasi kebebasan. Teknik Letting Go menjanjikan transformasi nyata di 4 aspek. 1. Transformasi fisik. Pelepasan emosi yang tertekan mengurangi stres pada sistem otonom. Sakit fisik dan psikosomatis menjadi jarang, bahkan hilang sama sekali karena tubuh kembali pada fungsi optimalnya. 2. Transformasi perilaku. Dorongan untuk melarikan diri pada obat-obatan, tidur berlebihan, hiburan kompulsif berkurang. Vitalitas, semangat, dan fungsi harian menjadi lebih efisien. 3. Transformasi hubungan. Kemampuan mencintai meningkat, konflik berkurang, dan yang terpenting, ketergantungan pada orang lain berkurang. Jangan pernah titipkan remote kontrol kebahagiaan Anda pada orang lain. Cinta sejati dimulai dari mencintai diri sendiri. 4. Transformasi spiritual. Anda mulai mengalami kebahagiaan, kepuasan, dan kedamaian yang terus meningkat. Ajaran para guru agung tidak lagi sekadar konsep, melainkan terungkap dari dalam diri Anda sendiri, sebagai pengalaman pribadi. Penutup, pilihan di tangan Anda. Guys, pada akhirnya kita hanya berperang dengan satu hal, konsep yang kita buat sendiri. Kita sibuk mencari kambing hitam di luar, pasangan, orang tua, situasi, padahal pertempuran itu ada di dalam. Kita tidak bisa absen dari hidup, tidak bisa mewakilkan kehidupan kita, tidak bisa menunda waktu. Pilihan ada di tangan kita sendiri. Mau terus memutar film drama Bollywood di dalam diri, atau beralih ke film Hollywood yang penuh aksi dan solusi. Mau terus menjadi pasien rawat inap yang apatis, atau menjadi penyumbang good vibes dan positif energi. Ingat, setiap kali Anda merasa buruk, sedih, atau marah, itu adalah peluang. Itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu dilepaskan dengan kesadaran. Ambil napas dalam-dalam, sadari perasaan Anda, terima ia sebagai tamu, dan biarkan ia pergi. Karena kebebasan itu bukan tentang melakukan apapun yang Anda mau, tapi tentang menerima diri Anda seutuhnya, tanpa syarat. Terima kasih telah hadir dan belajar bersama hari ini. Semoga kita semua terus menjadi murid yang rendah hati, yang tidak pernah lelah untuk terus bertumbuh. Sampai jumpa di video ke-21 dari playlist Seni Melepaskan Beban Batin, Letting Go.